Anggaran belum ada, Anda bisa pesan, Pak, saya minta proyek jalan provinsi dari Kudus ke Demak. Berapa anggarannya? Ya kira-kira 70 miliar. Lalu ada anggota DPR, udah saya kasih, tapi bayar dulu 7% dari 70 miliar. Bayar, anggarannya belum ada, bayar dulu. Sudah korupsi sebelum anggaran turun. Ada enggak Pak yang itu? Ada tuh yang masuk penjara itu, yang baru keluar itu. Begitu, perempuan lagi 2. Jadi apa ini yang terjadi? Ini karena orang hanya takut pada hukum, padahal hukum itu bisa dibuat. Nah, padahal di atas hukum itu kan ada nilai. Kalau kita belajar ilmu hukum, semester pertama itu kan diajari ada 4. Pedoman kehidupan di dalam masyarakat itu ada 4. Agar masyarakat menjadi tertib dan baik. Apa 4 itu? 1, agama, norma agama. 4 norma namanya, 4 kaidah. Itu norma agama. 2, norma kesusilaan. 3, norma kesopanan. 4, norma hukum. Norma hukum itu adalah 3 norma yang lain itu sesudah dibicarakan di legislatif lalu ditetapkan ini hukumnya. Nah, yang belum dibicarakan ini jauh lebih banyak dan ini mengikat. Tetapi orang tidak takut untuk melanggar ini karena belum ada hukumannya berdasar asas legalitas. Jadi hukum itu hanya sebagian kecil aja dari aturan kehidupan. Kalau orang hanya tunduk pada hukum ya rusak, karena aturan kehidupan itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan yang belum diatur tapi harus ditaati. Misalnya apa? Aja yang belum diatur tapi harus ditaati sebagai etika. Di sini nih banyak muridnya Pak Rias Rasyid di IPDN atau dimanapun. Banyak mantan anak buahnya yang dulu diangkat menjadi pegawai ketika Pak Rias Rasyid menjadi Mendagri atau menjadi Menpan RB atau apa gitu. Banyak kan anak buahnya. Diangkat dengan benar. Nah, kalau orang punya etika, ketemu Pak Rias Rasyid, Pak, apa kabar? Kadang-kala cium tangan, kalau ketemu nunduk di depannya. Itu etika. Sopan santun, norma kesopanan. Tapi itu kan tidak ada undang-undangnya. Seumpama melanggar itu kan tidak ada yang menghukum. Beda dengan jangan mencuri, lalu barang siapa mencuri, ya dihukum karena sudah ada undang-undangnya. Kalau etika, aturan-aturan keagamaan yang baik-baik itu belum ada hukumnya. Yang ada tuh baru sedikit yang disepakati. Nah terus ini apa nih? Lalu siapa itu? Lalu saya katakan begini, saudara kalau mau hidup bernegara dengan baik, mau taat kepada Pancasila itu jangan hanya taat kepada aturan hukumnya, tapi taatilah nilai-nilai etika dan moralnya. Karena kalau ini Pancasila nih, nilai-nilai yang mulia banyak di Pancasila, lalu ada hukum di sini. Undang-undang pertahanan, undang-undang narkoba, undang-undang. Itu kan sedikit sekali. Nah yang lain ini belum menjadi hukum. Nah kalau saya hanya tunduk pada ini, padahal tidak tunduk pada ini, pada nilai-nilai keagamaan, nilai etik, maka disitulah terjadi kerusakan kehidupan bersama kita. Kok hidup hanya takut pada hukum? Nggak boleh. Hukum itu hanya sebagian dari pengontrol. Sementara sebagian besar lainnya ada di sini. Itu yang disebut integritas. Itu yang disebut integritas. Nah, saudara sekalian, karena berbagai alasan, buku yang setebal 561 halaman ini, mungkin tidak banyak di antara kita yang hadir di sini, atau siapapun di Indonesia ini, zaman sekarang ini, yang suka menyempatkan diri untuk membaca buku. Saya harus mengakui dengan jujur, sekarang udah jarang sekali membaca buku. Karena apa? Koran, udah nggak pernah baca koran lagi. Sudah ada di smartphone semua. Mau cari apa ada di sini, apa ada di sini. Sudah ada ringkasannya, apa nih isinya sudah ada. Nah, buku yang 561 halaman itu jangan sampai mengalami nasib yang sama. Ini tulisannya bagus dari judulnya, para penulisnya, saya tadi juga lihat daftarnya bagus-bagus. Coba sempatkan membaca. Sempatkan membaca. Sebab ada orang
Mau baca tidak ada waktu. Ada waktu tapi malas. Itu sekarang. Karena sekarang semua sudah tersedia secara digital ya. Kalau dulu saya masih mahasiswa, pada saat mahasiswa apalagi mahasiswa gitu, buku itu kan rebutan. Kalau minjam ke perpustakaan diberi waktu, minjam tanggal sekian harus kembali tanggal sekian, kalau tidak didenda. Nah sekarang tidak usah minjam, tidak usah pergi, tinggal pakai smartphone, saya cari buku ini, apa sih isinya, siapa saja penulisnya, apa tulisan dia, tinggal dipanggil sekarang gampang. Dan karena dengan mudah gitu, lalu orang tidak banyak yang mau membaca. Nah oleh sebab itu, saudara, sekarang biasakan lagi membaca buku, jangan malas. Apalagi soal etika pemerintahan. Saudara semua ini orang-orang pemerintahan. Saudara, adalah hal yang menarik juga, seperti saya katakan tadi, di kalangan birokrat biasanya yang mengalokasikan waktu secara khusus untuk membaca buku secara serius adalah birokrat yang intelek atau intelektual birokrat. Biasanya kan banyak tuh yang jadi dosen, nyambi jadi birokrasi. Biasanya itu adiktif terhadap buku. Ada orang yang kalau tidak pegang buku nggak bisa tidur. Ada orang yang kalau mau berangkat kantor sebelum melihat buku di mejanya nggak bisa tidur. Itu biasanya akademisi intelektual gitu, lalu kerja nyambi staf ahli, jadi penasehat, dari dirjen, jadi apa di kantor pemerintah, biasanya nggak lupa tuh membaca buku. Itu. Tidak hanya di kalangan birokrat ya, berdasarkan data dari UNESCO ini, minat baca di kalangan masyarakat Indonesia sekarang ini sangat rendah. Bahkan merupakan salah satu negara di dunia yang terendah minat bacanya. Seberapa rendah? Setiap 1.000 orang hanya satu yang punya minat baca di Indonesia itu. Jadi 0,001% masyarakat ini suka baca. Ini data UNESCO. Sudah, dengan demikian pekerjaan rumah baru untuk Pak Bahtiar dan kawan-kawan di MIPI adalah bagaimana membuat strategi apa yang perlu diterapkan supaya buku-buku yang bagus, termasuk buku yang kita luncur hari ini, dibaca, bukan hanya disimpan oleh sebagian besar birokrat kita. Sehingga mungkin kampanye ke depan, kampanye baca buku, menaikkan misalnya dalam setahun ini menaikkan dari 0,001% menjadi tetap 0,0, tapi yang di belakang itu misalnya sudah 0,005%. Besok tahun lagi naik gitu. Karena apa? Tingkat peradaban manusia juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar dia membaca, sehingga ngerti bagaimana cara hidup beradab. Itu berdasar bacaannya yang komprehensif. Saudara, etika pemerintahan bukan hanya penting, tapi juga merupakan prasyarat terwujudnya good and clean governance. Jika kita masih banyak menemukan korupsi, yang saya katakan tadi, jika kita masih banyak menemukan korupsi, facilitation payment, abuse of power, maraknya industri hukum, pelanggaran HAM, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam kerja pemerintahan, hal itu menunjukkan bahwa etika pemerintahan kita belum diimplementasikan dengan baik. Jadi semua banyak terjadi karena orang hanya takut pada hukum. Jadi kalau mau ditulis ya wartawan, saya bilang jangan hanya takut pada hukum, jangan hanya mentaati hukum, tapi mentaati etika yang ada di atas hukum, yang menjadi sumber dari hukum itu sendiri. Nah kalau hukum itu gampang lah. Saudara minta hukum apa, saya buatkan kepada saya. Bisa. Saudara mau menangkan perkara apa? Kalau saya hakim, oh gampang banget. Pak, saya punya perkara ini. Tolong Pak dibebaskan. Kenapa kasusnya? Oh iya. Oke, kamu kan dituduh korupsi kan? Saya bebaskan kamu bahwa kamu sebenarnya melaksanakan undang-undang investasi. Bebas dia, padahal korupsi.